Hey, Cendol Hukum, cerita ngalor ngidul seputar hukum. Api banteng di perantauan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Modal pergaulan. Sama gua Markus Kurniawan Nababan, dan kali ini di konten ini kita kedatangan dua rekan senior, yaitu Bang Oswald Silalahi. Halo. Dan juga Bang Andri Sianipa. Thank you Bang udah datang nih, kesempatan di sini di situasi sekarang corona, PSBB dan lain-lain. By the way, sehat kan? Puji Tuhan. Harus sehat dong, harus sehat. Ya puji Tuhan ya. Tapi sekarang yang gua mau bahas di sini tuh seputaran cerita tentang experience Abang dulu suka duka jadi lawyer tuh gimana sih? Bisa nggak dibagi sedikit pengalaman yang paling mengesankan gitu? Siapa dulu nih yang lebih Bebas. tua apa? Sweet boleh, kalau nggak kayaknya. sweet. Wah, gue sih lebih senior. Lebih senior. Iya. Siap. Boleh lah. Siap. Oke, jadi gua Kus kebetulan udah 11 tahun praktek sebagai pengacara. Oke. Dukanya dulu waktu sebagai anak magang, gua waktu itu pernah diperintahkan ambil putusan di saat bersamaan gue disuruh hadir sidang. Dan lo tahu bos gue tuh nggak pernah mikirin gimana putusannya, cara ngambilnya, terus pakai apa. Gue pokoknya Pokoknya terima beres lah ya. iya, wah pokoknya harus gue minta ini lu jalan gitu kan. Itulah salah satu duka tuh kan. Dan lu bayangin yang nggak pasnya pas hari itu tuh ada salah satu dokumen sidang ketinggalan. Wah gila, Itu gue gimana tuh? bener-bener waduh keringet dingin gue. Aduh gue sampai begging ke klien. Gue bilang, Pak, gak perlu cerita sama bos gue, Pak. Aduh, gue takut dipecat. Itu bener-bener gue inget banget sampai sekarang. Gue rasa kalau kliennya nonton pasti inget tentang gue dong. Makanya gue minta. Tapi sama waktu itu pas lu nanganin sebuah keadaan kayak gitu, bos lu tahu nggak akhirnya? akhirnya tahu juga sih gue. Dengan cara gimana tuh, bos? Ya mungkin itu ya keunggulan salah satu jadi lawyer, naluri dan instingnya. Dia udah tahu kalau kita tipu. jadi memang ilmu menipu lawyer nggak bisa ditipu lah. Sulit bukan nggak bisa ditipu ya. Kalau nggak bisa ditipu seolah-olah kayak Tuhan banget. Nah yang nariknya tuh sukanya Kus. Gimana? Sukanya walau waktu itu gue ya di luaran sih lawyer ya kan, baju sih bagus ya gak, setelan oke, pergi kemana-mana pakai mobil ya dibilang mewah lah ya. Tapi dibalik itu, aduh sukanya itu seneng banget pas kita dihargain sama bos. Soalnya gua jarang-jarang dipuji bos gua doang. Terus, Gua suka banget. Bos lu yang lu bicarain ini cowok cewek nih? Cowok sih. Cowok ya. Agak clear. Enggak, gua enggak ada maksud apa-apa. Enggak, ya kan? Ya oke. Cowok, terus kantornya ya waktu itu beliau sudah cukup pengalaman, boutique law firm ada di daerah Jakarta Selatan. Gue rasa sih itu ya, gue punya pengalaman sukanya waktu itu sebagai anak magang di kantor law firm sih. Jadi itu memang sih, effortnya tuh ketika lu magang, bisa gue tarik kesimpulan ketika ada apresiasi dari bos, lu seneng situ ya? Wih, pasti gue maksudnya dimana kita dulu kan anak magang yang kita tahu masih mau tahu ini nih, mau tahu itu tuh, ya kan? Ternyata pas kita kerjain ini, bos kita seneng. betul. Jadi kayak kita kesannya, wah, akhirnya gue bisa gapai suatu ini nih. Kalau gue nanamkan satu nilai, Gus. Apa? Nih Pak, buat anak-anak magang. Lo telan aja deh apa adanya. Lo mau dimarahin bos lo mau dicerewetin, lo mau dibentak, ya udah nasib. Kadung jadi anak magang, coy. Ya itu, kalau anak magang kan bantalan semua pokoknya deh. Tapi gue agak lebih sensitif nih pertanyaan. Pas lu magang digaji berapa sih? Kalau boleh tahu? Waduh, ini jangan lah kalau kita ngomongin gaji, jangan. Gue nanti ngomongin
orang juga nih harus disensor. Oh, enggak dong. Kalau disensor sih gue setuju ya, cuman kalau ini jangan. Enggak, ini buat apa sih ya? Buat ini aja gambaran. Range lah ya, range ya. Nah. Dulu waktu UMP DKI 2,1 atau 2,50 gue digaji 900.000. 900.000. Itu udah zaman itu udah oke ya. Kalau untuk bilangan law firm. Oke, ukurannya dari mana dulu nih? Nah, Yang jelas ya nongkrong bisa lah, ngebioskop sih susah. Tapi nggak tahu kalau lain nih Pak ya. gimana nih? Soalnya kan beda-beda ya tiap kantor. Jadi ya gitu. Kesimpulannya tuh anak magang tuh memang suatu tahapan ya. Maksudnya sampai abang posisi sekarang menjadi abang bisa semangat dari halal dari suka duka itu yang menjadi pacuan abang sampai titik sekarang ya bang. Jelas karena undang-undang advokat sendiri kan mengharuskan pada saat itu mewajibkan kita mengikuti magang, dan setelah kita cukup ada banyak pengalaman, mengerti, memahami kenapa magang harus ada ILN. Salah satu persyaratan lah. Ya, selain persyaratan itu juga membentuk mental kita, mengetahui lapangan, biasa itu Membaca situasi. betul banget. Itu yang diperlukan memang dalam setiap profesi. Diasah dia terus diasah dia sampai licin ya. Tapi biasanya versi apa dulu nih? Ya, tahu-tahu aja kita. Ya. Oke. Sekarang itu tadi pengalaman Bang Oswald ya. Yes, betul. Mau tahu dong pengalaman Bang Andri gimana nih? Kayak lebih bikin deg-degan nih gimana ya? Agak keringet dingin nih. Padahal ini ruangan kita dingin loh. Iya. Ini Kalau saya sih mungkin beda ya, sedikit bedanya itu mungkin kalau Bang Oswald rekan kita ini dari kantor hukum. Kalau saya berangkatnya itu anak magang di sebuah LBH. Oh, Di Sultan Menteng. Suara Menteng. Nah, ngerti kita kan LBH, pos Bakum ya kan. Gedar sana, gedor sini ya kan. Nah, itu juga masalahnya. Kan LBH ini kan kayak ya semacam yayasan ya. Ada strukturnya segala macam. Nah, ini tuh bukan suka, bukan duka, cuman berkesan. Oke. Ini saat saya pertama kali sidang Sidang apa nih? Perdata pidana. perceraian, pengadilan agama. Ntar dulu, sebentar. Nah. LBH nerima cerai juga? Nah itu dia, kawin dia mahal-mahal, pas cerai dia mintanya nanti kan gitu. Semua kayaknya kayak gitu aja. Kalau udah ada masalah, speak miskin semua. Nah saat itu bos gue itu kena macet. Ini lumrah kita ya kan. Lagi mau sidang, Ya, kena macet. iya, kena macet dan itu mau sidang. Ya di tanah magang udah pasti standby, udah pasti kita dua. Di PN tuh ya? Iya, Oke. gua nggak. Untungnya agama, nggak perlu pakai toga segala macam kan gitu. Oh. Nah, telepon masuk aja kau kata. Bos ini kebetulan Batak pula ya kan. Masuk aja kau. Kita kan nggak bodoh-bodoh amat ya kan. Nggak ada lantik aja belum ya kan. PKP aja belum kan gitu. Oke. Masuk, benar masuk karena bos ya kan. Udah bilang aja aku kata. Siapa kau ya kan? Yang megang Jakarta ini enggak ya kan? Ya, masuk kita. Benar ditanya. Tapi waktu itu lu masuk tuh? Masuk ke depan. Selon aja masuk ya? Ya, Slow perintah, ya kan? Ya benar-benar. Iya, masuk benar ditanya sama gini ya. Saudara ini yang di surat puasa siapa ya? Dari tiga ini katanya. Kamu lah ya kan? Tahu ada magang. Ya iya, Tahu ada magang. apa? Ya kan? Hanya untuk membuka aja. Mohon maaf, akhirnya gue jelasin sama yang kayak gue bilang tadi bahwa ini lagi menuju ke sini gitu. Untungnya boleh. Gitu. Tapi kan jantung itu ya. Tapi Awal-awal betul, kita betul. kalau sekarang biasa aja kita. Aja aja. Kan gitu. Jadi nggak sampai diusir ya? Enggak, untungnya. Wah, untungnya. di situ. Jadi mungkin waktu itu lagi beruntungnya hakimnya baik ya. Iya lah. Jadi dikasih boleh. Tapi nggak mulai sidang dong ya Enggak, kan? Nunggu lah. nanti hanya untuk omongan tunggu ntar lagi di OTW gitu lah. Kira-kira Ngelatih mental, lebih tepatnya ngelatih. kalau mental. masalah percuanan ya kan hepeng sama kayaknya semuanya. Kecuali magang di mana gitu ya. Dulu Iya. tahun berapa kira-kira magang dulu? 2016. 2016. Berapa lama tuh dapat magang dulu? Akhirnya magang gitu maksudnya atau pas sudah magang ya? Semuanya full. Maksudnya dari abang masuk Setahunan. setahunan ya.
dengan segala mimpi kita akhirnya buka bareng gitu. Ya itu nanti lah kan gitu mungkin ya kan. Terus sukanya apa biasanya? Sukanya itu Jadi anak magang di LBH. hati sih. Hati ya? Hati tentram. Mungkin lebih ke nolong orang cuma ya menurut gue sih nolong orang ya nggak tahu menurut dia ditolong atau enggak ya nggak tahu gue, walaupun nggak tahu gue nolong dia, maksudnya nolong dia kan, masalah hasilnya ya nggak tahu kita. Tapi memang tuh kan gitu, nolong orang kayak gitu, dapat pisang gitu, dapat beras ya. Bayaran yang luar biasa Pak, dari dia. Kalau dari orang kaya gitu. Pernah ya dapat pisang, dapat beras ya? Iya. Betul. Setelah ini jadi kayak pepatah yang ngomong bilang wajah boleh sangat, tapi hatinya Iya. ini beda mulai ini. Tapi gua hargai sih, maksudnya setiap orang kan punya cerita masing-masing yang bikin sampai abang-abang sekarang sampai tahap sekarang nih. Ya, abang punya karakter sendiri sebagai lawyer sekarang, jadi advokat sekarang. Abang juga punya karakter sendiri. Impian kalian atau apa ya dibilangnya, petuah buat anak-anak magang yang kita bilang era sekarang tuh pengennya, wih, lawyer patronnya Hotman Paris, Hotman Sitompul, tapi nggak tahu dia perjuangan sampai kayak posisi abang ini tuh gimana gitu. Ada nggak sebuah cerita ataupun nasihat lah buat mereka-mereka tuh gimana ke depannya? Mungkin lah ini Pak dulu kali ya. Iya, gantian kali. Ya boleh coba. Udah jangan berantem. Kalian lebih tua dan lebih senior dari saya. Ya, kalau saya sebenarnya belum bisa sebenarnya ngasih apa sepatah dua kata ya, belum sanggup sebenarnya, belum layak. Tapi kalau misalnya untuk adik-adik kita yang mau memulai mungkin bahasanya ya, yang kerja buat ke orang gitu, ya usaha nggak mengkhianati hasil, nggak pernah mengkhianati hasil, itu aja. Lu terus berusaha, tanam terus, masukin semua ilmu ke otak lu, nanti lu mikirin Tuhan ntar deh. Yang penting lu usaha dulu, lu jangan lupa berdoa ya kan? Ya, Sepakat pasti kita kalau itu harus. jangan lupa berdoa juga. Ilmu lu banyakin, nah baru di situ ntar lu pasti berbuah, kan gitu aja. Kalau dari gua sih gitu. Tapi gue nambahin dikit, bos. Jadi pengalaman gue, ya gue bukan mau memberikan nasihat ya, tapi gue lebih banyak memberikan motivasi. Apa yang udah menjadi profesi lo dan apa yang memang sudah lo cita-citakan, ya kan? Tentu pasti ada hambatan. Cuman kembali ke motivasi lo jadi lawyer. Lo mau jadi lawyer sehingga apapun yang terjadi ya lo akan maju terus karena kita bercita-cita jadi lawyer. Itu sih kalau gue selalu Pandangan ya? kan iya harus tetap teguh. Kita mau jadi lawyer ya apapun hambatannya kita hadapi. Tapi Gitu sih. kalau gua, Bang, Ya. mungkin gua lebih junior daripada abang. Tapi boleh gua mau kasih saran buat anak-anak magang, lebih baik nggak usah jadi lawyer sih. Gitu. Nah, Ini ngapain banyak saingan sih ya? mending di rumah aja. Enggak bercanda. Ya. Maksudnya kan mending coba yang lain ya kan. Biar kita aja. Betul. Kalian belum tentu sanggup. Iya. Emang udah sampai berapa banyak sih lawyer di Indonesia? Gua nggak bikin sensus itu sih bang. Tapi gua untuk konten Belum ini sampai ke tahap itu ya? iya. Maksudnya kalau dari aku lebih baik gua usah jadi lawyer. Betul. Soalnya banyakin saingan jangan. Berat. Iya, iya, Tapi iya. aja ya. Bilang aja kan. Oke. Jadi thank you banget nih buat sharing ilmunya buat Bang Andri Sianipar. Udah nih Bang Oswald. Apa nih? Mau apa lagi? Apa lagi nih? Oh, kalau udah cuma ini aja ya udah kita tutup lah. Kita mau bicarakan kan? Pasti ada lagi nih. Ini Boleh. konten menarik nih kayaknya. Boleh. Dan gue terima kasih banget buat Markus yang udah ngundang kami berdua. Betul. Ya, gue bukan representasi Laisnya Anipar, cuman sebagai atas nama gue sendiri. Makasih udah punya ide untuk memberikan edukasi atau informasi lah bagi masyarakat. Karena di masyarakat kita sendiri nih Laisnya Anipar dan Markus, kalau kita nonton ya sinetron atau film-film yang berbuat dari Indonesia tentang hukum, itu masih banyak
pandangan yang salah. Ya, Tipe. iya dari tempat duduknya. Mereka menyamakan hukum kita dengan hukum sistem Inggris atau yang seperti yang ada di Inggris gitu loh. Ini penting banget. Apalagi gue seneng banget ini channel juga ringan gitu bahasanya. Jadi masyarakat bisa nangkep gitu loh. Ya. Itu sih. Jadi memang khusus di konten ini kita pengen bikin sesuatu informasi buat masyarakat juga, biar nggak mengenal hukum itu sesuatu yang sulit, mengenal hukum itu sesuatu yang serem. Tidak, hukum hanya dipatuhi dan dijalankan. Barang siapa yang melanggar nanti hubungi kita. It's the motherfucking Eagle Double G. Iya betul. Oke. Setuju. Sekian dari untuk konten hari ini. Semoga kita bikin konten-konten yang lebih gokil lagi di depannya. Anak Medan,